Nanti ngambil kesimpulan, udah tinggalin itu, apaan itu madhab-madhaban. Langsung ar-ruju ilal Quran was sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah. Lah maksudnya apa coba kembali kepada Quran dan sunnah, maksudnya apa? Baca kan macam-macam, baca terjemahan atau bagaimana nih? Kembali, coba pikirin, kembali kepada Quran dan sunnah maksudnya apa? Kita baca Quran, kemudian baca terjemahan, terus kita amalin, begitu? Apa begitu maksudnya? Kan nggak begitu. Baca hadis terjemahannya, misal dalam Sahih Bukhari, bunyi hadisnya begini, terus langsung kita ambil kesimpulan, mengamalkannya harus begini. Kenapa? Ana baca hadis riwayat Imam Bukhari, di mana? Terjemahan. Apa begitu? Itu jalan atau nalar dari mana coba? Tidak satupun ulama ngomong begitu, nggak satupun. Tidak satupun. Jadi saya sudah pernah bilang di banyak masjid, apalagi di sini, bahwa saklek orang yang mengatakan ini, kalau perlu di auto tuh, bukan hanya diupload, disebar, ya, bahwa orang yang mengatakan udah Quran hadis aja, itu ternyata bukan orang Islam, bukan ulama juga. Itu Profesor Gibb, orientalis. Jadi mazhab itu bukan bid'ah. Mazhab itu sesuatu yang memudahkan kita untuk mengamalkan agama. Dan memang pengamalan agama itu, yang ini, yang itu, yang penting adalah disampaikan oleh yang ahlinya. Sudah dibolehkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW sejak Rasulullah masih hidup. Ada masyarakat yang ikut sahabat Abdullah bin Abbas. Ada sahabat yang ikut ini fatwa Abu Bakar As-Siddiq. Boleh, nggak masalah. Orang Kufah ngikut siapa? Ngikut sahabat Abdullah bin Mas'ud. Bahkan orang Irak secara umum ngikut fatwa siapa? Ngikut fatwa sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Diamalkan, silakan. Di Mekah ngikut sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, silakan. Di Madinah ngikut sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, diikuti oleh masyarakat situ, bahkan diikuti oleh para tabi'in. Tidak masalah. Kenapa? Ya itu kan yang berfatwa para sahabat Rasulullah SAW, yang alim, yang saleh, yang berhati-hati. Yang terpenting yang berfatwa itu adalah orang-orang yang memang mumpuni, punya kapasitas, punya kredibilitas. Maka yang kita amalkan itu sudah benar. Istilah Rasulullah SAW namanya berijtihad. Berijtihad. Ada hadis begini, man ijtahada, ada orang yang berijtihad, pastikan ulama, fa asaba falahu ajrani. Ulama berijtihad artinya apa? Punya kapasitas. Yang dimaksud berijtihad itu punya kapasitas. Benar itu ijtihadnya, dapat 2 pahala. Wa man ijtahada fa akhta'a, ada berijtihad salah, tapi bicara salah kata siapa, kan gitu masalahnya. Ini taruh udah salah, maksudnya begitu, taruh udah salah, itu bukan dapat dosa, falahu ajrun, masih dapat pahala. Jadi jangan kita menyalahkan ulama, maksudnya begitu. Wah, itu fatwa Imam Syafi'i tentang kunut subuh salah. Nabi aja kagak ngomong begitu.
Makanya kunut subuh itu karena yang berfatwa itu salah, yang mengamalkan bid'ah. Ini ya Allah, Rasulullah SAW aja nggak ngambil kesimpulan begitu. Yang salah bukan bid'ah. Yang terpenting yang berijtihad itu adalah yang punya kapasitas, dalam hal ini ulama. Tetap dapat pahala. Bukan termasuk ahli nar, ahli neraka. Nah, ini juga wawasan buat kita dalam mengambil kesimpulan agama. Jangan saklek kayak begitu, kecuali yang lempengan memang kita harus teguh pijakannya. Itu berkaitan dengan akidah. Tapi lempengan yang sifatnya memang diberikan keluasan dan keleluasaan oleh Allah dan Rasulullah SAW, kita mesti luas dan mesti luas. Tapi porsi yang mana, kata orang Betawi, lempengannya, yaitu juga kita harus merujuk pada ulama. Jangan kita, meskipun kita seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama, gitu. Nah, karena itu saya juga ngeri juga lihat-lihat postingan, termasuk ceramah. Bermadzhab itu hanya boleh saja, nggak wajib. Ini kan menimbulkan sesuatu yang bermacam, bahkan bukan sesuatu, beragam ini bagi orang yang awam. Nanti ngambil kesimpulan, udah tinggalin itu, apaan itu madzhab-madzhaban. Langsung ar-ruju ilal Quran was sunnah, kembali kepada Quran dan sunnah. Lah, maksudnya apa coba kembali kepada Quran dan sunnah, maksudnya apa? Baca, kan macam-macam, baca terjemahan atau bagaimana nih? Kembali, coba pikirin, kembali kepada Quran dan sunnah maksudnya apa? Kita baca Quran, kemudian baca terjemahan, terus kita amalin, begitu? Apa begitu maksudnya? Kan gak begitu. Baca hadis, terjemahannya misal dalam Sahih Bukhari, bunyi hadisnya begini, terus langsung kita ambil kesimpulan, mengamalkannya harus begini. Kenapa? Ana baca hadis riwayat Imam Bukhari, di mana? Terjemahan, apa begitu? Itu jalan atau nalar dari mana coba? Tidak satupun ulama ngomong begitu, nggak satupun. Tidak satupun. Jadi saya sudah pernah bilang di banyak masjid, apalagi di sini, bahwa saklek orang yang mengatakan ini, kalau perlu di auto tuh, bukan hanya diupload, disebar, ya, bahwa orang yang mengatakan udah Quran hadis aja, itu ternyata bukan orang Islam, bukan ulama juga. Itu Profesor Gibb, orientalis. Itu saya ngomong di masjid mana aja. Kan saya ngajar di Al-Azhar juga, Al-Azhar Jakapermai itu kalau malam Jumat. Saya sampaikan juga. Ini itu yang mengatakan kelihatannya benar tapi salah. Siapa namanya? Profesor Gibb. Profesor Gibb itu siapa? Biang orientalis. Profesor Arnold Gibb. Bukan orang Islam, bukan ulama. Tapi orang seringkali tadi tidak cek and recheck lagi, kayaknya benar tapi salah. Tujuannya untuk meracuni pikiran orang Islam, tapi kita anggap sebuah kebenaran. Lah, saya bicara ini ada rujukannya, makanya saya berani ngomong di mana aja. Saya punya kitabnya. Namanya Mafhum Tajdididdin. Tulisan Mahmud Said Mamduh. Kitab itu adalah tesis master. Di mana? Di Saudi Arabia, di Jami'atul Riyadh University. Bukan di Sasobana, bukan di Nahdlatul Ulama, bukan. Itu tesis master di Saudi Arabia. Lempengannya di Universitas Riyadh. Masih pengen yakin juga ya?
Saya bacain, nggak paham dibaca nanti sama Ustaz Faisal. Artinya ini sesuatu yang ilmiah yang mau saya sampaikan. Ini Masjid Agung, nggak boleh saya mengada-ngada. Atau Islamic Center, tempat kita juga ta'lim. Lah kita ini umat, jangan begitu. Cara berpikirnya, nalarnya. Udahlah, yang selamat itu ngikut sama, kelar. Sama warasatul anbiya, udah kelar. Ajusman, udah peraman. Tapi ulama yang mana? Maksudnya, lah Syafi'i kan udah nggak salah. Jadi jangan begini pikirnya. Imam Syafi'i kan manusia. Siapa bilang nabi? Kemudian kita bilang kan ada salahnya. Iya. Yang namanya manusia, tapi Nabi sudah memberikan patokan, arahan. Itu namanya mujtahid, itu Imam Syafi'i. Berijtihad benar, dapat 2. Berijtihad taruh dan salah, masih dapat pahala. Itu maksudnya begitu cara berpikir kita. Jangan, itu kan manusia. Manusia kan ada salahnya. Lah emang siapa bilang gak ada salahnya? Yang maksum itu cuma Rasulullah SAW. Yang terlindungi dari kesalahan itu cuma Rasulullah SAW. Nah ini penting buat kita ini nalar. Ini bukan khilafiyah yang saya sampaikan, bukan. Ini pakem dalam memahami agama. Gak ada masalah khilafiyah. Nah, dan harus menjadi standar berpikir dan mengamalkan agama kita, agar kita tadi tidak terjerambab ya dalam sesuatu yang ekstrim atau sesuatu yang tidak tasamuh tanpa toleransi sama sekali. Akhirnya kita terjerumus pada menyalahkan. Ini fatalnya. Yang kita salahkan adalah para ulama yang punya kapasitas untuk memahami dan mengambil kesimpulan. Bahasanya apa? Berfatwa. Itulah kenapa kita ngaji di dalam majelis ini Sahih Muslim, ada panduannya syarah, yaitu kitab Al-Minhaj. Itulah kenapa kita ngaji di Islamic Center juga mingguan Sahih Bukhari, ada panduannya. Kitab Fathul Bari syarah, atau kita ada ta'lim di Al-Azhar mingguan juga Sunan Abi Daud, ada panduannya Kitab Aunul Ma'bud, dengan tujuan tadi itu semuanya. Dan mudah-mudahan dengan seperti ini kita memahami agama, kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hati kita itu saling bersatu, bersilaturahim, tidak saling menyalahkan. Al-Fatihah.